Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 3 yang sangat saya cintai, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berdoa anak-anak dalam keadaan yang baik-baik dan sehat dan semangat untuk belajar. Anak-anakku, kali ini kita akan belajar pelajaran 5 mengenai sholat kewajibanku. Tetapi sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Baik, setelah kita berdoa, mari kita mulai pelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kita, setelah mengikuti pembelajaran ini, anak-anak diharapkan dapat membedakan antara ibadah sholat dengan selain sholat. Yang kedua, setelah melaksanakan pembelajaran ini, anak-anak diharapkan dapat menganalisis inti daripada sholat. Yang ketiga, setelah mengikuti pelajaran, anak-anak diharapkan dapat menyimpulkan hikmah melaksanakan ibadah sholat. Pada pembelajaran ini, yang akan kita pelajari adalah inti daripada sholat. Kemudian hikmah sholat, dan juga ketentuan-ketentuan sholat. Anak-anakku, mari kita jawab bersama-sama pertanyaan ini. Apakah sholat itu? Siapa yang bisa menjawab? Baik, sebelum anak-anak menjawabnya, mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Amatilah beberapa ilustrasi ibadah di bawah ini. Ada beberapa gambar dalam tayangan ini ya, yang mengenai ibadah-ibadah di dalam agama Islam. Nah, setelah anak-anak mengamati tadi, tentu anak-anak bisa menyimpulkan bahwa sholat itu berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Coba tulis kesimpulan anak-anak tentang perbedaan antara sholat dengan ibadah selain sholat. Silahkan ditulis di lembar kerja anak-anak. Baik, apakah sholat itu? Sholat itu sendiri artinya doa. Ya, sholat itu adalah doa. Di dalam syariat Islam, sholat itu diartikan sebagai kegiatan ibadah dengan bacaan dan gerakan yang tertentu, diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan apa? Salam. Ya, pintar sekali. Jadi, sholat itu kegiatan ibadah ya dengan bacaan dan gerakan yang sudah ditentukan, ya, diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Betul sekali. Terus inti ibadah sholat itu apa? Apa inti ibadah sholat itu? Yang pertama, sholat itu merupakan bentuk pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, sholat itu artinya juga kita menyembah kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon ampunan, dan juga sekaligus bersyukur atas segala sesuatu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa kita hitung nikmatnya, ya, rezekinya, dan macam-macam. Sholat itu adalah ibadah yang pertama kali akan dipertanyakan oleh Allah, akan dihitung oleh Allah nanti di hari kiamat ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur, kemudian dimintai pertanggungjawaban atas segala amal yang dilakukan di dunia. Sholat yang pertama kali ditanyakan. Kalau sholat kita bagus, maka ibadah-ibadah yang lain dianggap bagus. Tapi kalau sholat kita dianggap jelek atau kurang bagus, maka yang lainnya akan dihitung satu persatu yang akan memakan waktu yang cukup lama. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dengan kita melaksanakan sholat, kita akan terhindar dari perbuatan yang keji dan mungkar, dosa, maksiat, dan lain sebagainya. Itu adalah inti daripada sholat. Sekarang kita akan mempelajari apa hikmah sholat itu. Apa keuntungan kalau kita melaksanakan sholat. Yang pertama adalah dengan sholat kita akan selalu mengingat Allah. Karena saat sholat kita menghadap kepada Allah, ya pasti ingat. Kemudian yang kedua, kita mendekatkan diri kita kepada Allah supaya kita itu disayang Allah, supaya kita itu berdoa kepada Allah apapun yang kita inginkan supaya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena posisi kita dekat dengan Allah, karena kita disayang Allah. Kemudian yang berikutnya adalah dengan sholat kita disiplin, menjadi pribadi yang disiplin dengan waktu. Karena kita tahu sholat itu dilaksanakannya waktunya ditentukan, tidak boleh sembarangan. Misalnya sholat subuh kok jam 10 siang atau 10 pagi. Nah, itu tidak boleh. Nah, itu melatih kita untuk menjadi pribadi yang disiplin. Dengan sholat, kita juga membiasakan hidup kita menjadi bersih. Karena setiap akan melaksanakan sholat, apa yang kita lakukan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, betul sekali. Sebelum kita melaksanakan sholat, minimal kita akan melaksanakan wudhu, membersihkan muka, tangan, kepala, kaki, telinga, hidung. Nah, itu adalah bentuk pembiasaan kita untuk hidup bersih. Kemudian hikmah yang berikutnya adalah dengan kita melaksanakan sholat, kita bisa menjadi tertib dan teratur. Karena ini waktunya sholat, kita akan melakukan sholat. Dengan itu kita akan menjadi terlatih
untuk tertib dan teratur. Apalagi kalau sholat berjamaah, kita disuruh baris, luruskan barisannya, luruskan softnya, ya, ratakan softnya, kemudian rapatkan barisannya. Nah itu melatih kita untuk menjadi tertib dan teratur. Dengan sholat kita juga akan menjadi pribadi yang rendah hati, karena apapun status kita kalau dalam sholat, apalagi sholat berjamaah, semuanya sama, maupun presiden, kepala desa, rakyat biasa, kalau waktunya sholat ya siapa yang dulu ada di depan, ya seperti itu. Jadi menjadi rendah hati. Dengan sholat kita juga hidup damai dan menyebarkan keselamatan, karena kita tahu waktu sholat itu diakhiri dengan mengucapkan salam. Salam itu artinya mendoakan keselamatan, itu menyebarkan keselamatan. Dengan sholat pula hati kita menjadi tenang dan tentram, karena sudah melaksanakan perintah Allah dan menjadi tenang. Dengan sholat, apalagi yang berjamaah, ini membina kebersamaan, karena berjamaah sama-sama, ya, tidak peduli dia orang miskin, tidak peduli dia orang cacat, tidak peduli dia orang kaya. Nah, dalam sholat berjamaah bersatu bersama. Kemudian dengan sholat juga kita menjauhkan diri kita dari perbuatan dosa. Baik, itu anak-anak tentang hikmah daripada sholat. Sekarang ketentuan sholat. Bagaimana sih sholat itu dilaksanakan? Tata caranya seperti apa? Kita pelajari bersama-sama ya. Ketentuan dalam sholat itu ada dibagi dua macam. Yang pertama syarat, yang kedua adalah rukun. Apa itu syarat? Syarat itu hal yang harus dilakukan kita sebelum melaksanakan sholat. Harus dilaksanakan dulu sebelum sholat. Ya. Yang pertama syarat sholat apa? Beragama Islam. Yang kedua berakal sehat, ya, tidak gila. Kemudian yang ketiga berusia balik. Tapi anak-anak walaupun masih belum berusia balik tetap harus berlatih melaksanakan sholat agar nanti kalau sudah mencapai balik anak-anak sudah terbiasa, tidak berat. Yang berikutnya adalah suci dari hadas, makanya kita disuruh berwudu. Kemudian suci dari najis, kotoran, ya, hati-hati air pipis, kotoran hewan dan lain sebagainya, itu juga tidak boleh ada kalau kita mau melakukan sholat. Yang berikutnya menutup aurat. Kalau laki-laki itu mulai dari pusar sampai lutut. Kalau perempuan itu seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Makanya kalau perempuan itu memakai mukena. Kemudian berikutnya adalah menghadap kiblat. Kiblat kita di mana? Ya, pintar, kiblat kita di barat, ya. Karena sebenarnya kiblat itu ada di Ka'bah, di kota Mekah, dan posisinya kebetulan kita di Indonesia, maka Ka'bah itu ada di sebelah barat, maka kita sholat menghadap ke barat. Kemudian berikutnya masuk waktu sholat seperti yang kita bahas tadi. Kalau belum waktunya ya tidak sah melaksanakan sholat. Kemudian rukun, apa itu rukun? Rukun itu dilakukan di dalam sholat. Nah, rukun itu ada 3 macam. Yang pertama niatan, yang kedua ucapan, yang ketiga gerakan. Niatan itu apa? Niatan itu dilakukan di hati. Aku niat sholat zuhur 4 rakaat. Jadi makmum karena Allah Subhanahu wa taala, seperti itu contohnya, ya. Nanti kita bahas di kelas. Kemudian ada ucapan, apa? Membaca takbiratul ihram waktu awal kita sholat, Allahu Akbar. Nah, itu juga rukun. Kemudian yang kedua, ucapannya membaca surat Al-Fatihah. Kemudian berikutnya ada membaca tahiyat akhir, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut, seterusnya. Kemudian baca tasyahud akhir, apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dilanjutkan dengan kita membaca sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, kemudian ucapan yang terakhir adalah membaca salam, assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Oke, kemudian ada rukun yang berupa gerakan. Yang pertama berdiri menghadap kiblat, ini bagi yang mampu, ya. Kalau orang yang stroke atau lumpuh kakinya tidak bisa berdiri, ya tidak apa-apa dengan duduk. Kemudian yang berikutnya ada ruku. Kemudian ya gambarnya seperti ini posisinya, ya, ruku. Kemudian ada i'tidal, berdiri setelah ruku. Kemudian ada sujud, ya, seperti itu contohnya. Kemudian ada duduk di antara 2 sujud, karena sujudnya 2 kali. Kemudian ada duduk tasyahud akhir atau duduk tawarruk, ya. Kemudian salam dengan menoleh ke kanan saat salam. Kemudian setelah sholat itu dianjurkan untuk berdoa. Baik anak-anak, itu untuk pelajaran hari ini, pelajaran pada kesempatan ini. Nanti kita lanjutkan dengan praktik untuk mengkombinasikan 3 rukun tadi supaya benar, ya. Baik, kalau ada pertanyaan, ada komentar, silahkan anak-anak bisa komen di kolom komentar di bawah ini, ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dulu dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.